Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. 1 tahun sudah Allah berikan waktu dan kesempatan kepada kita semuanya mengisi hari-hari yang Allah berikan dengan berbagai macam ketaatan kita kepada Allah. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan di tahun 2022 berkenan diterima oleh Allah dan dicatat sebagai kebaikan untuk kita semua. Kita berharap di tahun depan, mulai hari ini, besok dan seterusnya, menjadi tahun yang lebih baik buat kita. Karena ada ungkapan yang mengatakan, man kana yawmuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Itu yang kita harapkan, yang kita inginkan, keberuntungan dalam hidup. Nah, sehingga mari kita isi 2023 mulai pagi ini dengan amal ibadah kita kepada Allah, dengan berbagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya dalam ketaatan ini sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita yang tercinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat untuk beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita sampaikan salam untuk beliau dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semalam saya baru ada tugas di daerah Serua. Serua itu di Bojong Sari, perbatasan dengan Tangerang Selatan. Jam setengah 12 berangkat dari sana, pulang ke rumah. Kalau lihat di Google Maps setengah jam sampai. Ternyata akhirnya tertunda setengah jam lewat 10 menit atau lewat 15 menit. Sebabnya apa? Tengah malam ternyata di jalan itu ramai sekali. Ya, saya lewat di Telaga Golf Sawangan, macet di situ. Ternyata begitu dilihat, wah ada konser, gitu kan. Lewat dari situ ketemu lagi macet di ARA di Depok 1.
ngumpulnya ngapain? Ngeliatin petasan doang. Ya, petasan biar gitu. Cuma itu doang. Ya, agak lama di situ karena penuh, kiri kanan penuh sehingga macetnya di dua arah. Terus sepanjang jalan orang juga pada ngumpul, ya, nungguin jam 12 malam. Habis itu ngeliatin kembang api yang dibakar. Padahal yang istimewa itu kan bukan jam 12 malam ya. Yang istimewa itu adalah di sepertiga malam terakhir. Kan gitu kan? Di sepertiga malam terakhir itulah waktu terbaik di sepanjang malam. Karena Rasulullah dalam satu hadis itu sudah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Setiap malam. Berarti sekitar mulai jam 2 dah. Ya, jam 2 sampai menjelang subuh. Patroli dari Allah kan gitu biasa. Keliling mencari hamba-hambanya yang sedang beribadah. Maka dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan Allah kemudian berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku aku akan meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni kesalahan-kesalahan. Jadi itu yang istimewa, tetapi itu yang banyak dilupakan oleh manusia. Kalau malam tahun baru begadang bela-belain gitu kan, nungguin petasan yang gak lama setelah itu selesai sepi. Ternyata sepertiga malam terakhir itu lebih sedikit orang yang bisa bangun kemudian beribadah kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengisi sepertiga malam terakhir dengan ibadah kepada Allah. Yang luar biasa itu bukan kita nungguin tengah malam terus kemudian kita menyaksikan kembang api yang dibakar oleh banyak orang. Enggak, itu bukan istimewa. Tapi yang istimewa itu ketika tanggal 1 Januari kita bisa tetap bangun kemudian sholat subuh berjamaah di masjid. Itu istimewa. Kayak tadi sepanjang jalan saya lihat itu sepi amat ini. Ya. Kenapa sepi? Masih banyak ya tidur karena semalam begadang. Ya begadang nungguin 12 malam. Ya sambil bakar jamu, bakar yang lain-lain kan. Akhirnya subuhnya kesiangan, kelewatan. Ini kan jadi akhirnya menjadi sesuatu yang musibah buat kita ya, kalau subuhnya sampai kesiangan, apalagi kalau akhirnya subuhnya kelewatan tidak dilaksanakan begitu. Maka buat kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, ini menjadikan pergantian waktu itu sesungguhnya bukan sesuatu yang istimewa kemudian sampai harus dirayakan bareng-bareng. Justru setiap pergantian waktu itu harus kita jadikan sarana untuk muhasabatun nafs, untuk mengevaluasi diri kita. Ya, paling nggak itu ada dua hal yang perlu kita evaluasi. Pertama, sejauh mana hari, pekan, bulan, tahun yang kita lewati itu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi lebih banyak mana antara amal soleh dengan dosa kita, antara kebaikan dengan keburukan kita. Itu yang harus kita evaluasi dan kita temukan jawabannya. Akhirnya ketahuan kalau dari hasil evaluasi itu ternyata alhamdulillah sudah banyak kebaikan dan lebih banyak kebaikan yang kita lakukan. Kalau ada kesalahan dosa-dosa yang kita lakukan ya kita beristighfar, meminta ampun sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala.
ikhlas lillahi ta'ala atau belum? Karena kalau nggak ikhlas percuma gitu ya. Ada 2 syarat amal diterima. Yang pertama itu adalah niat dan tujuannya benar. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala, tujuannya juga lillahi ta'ala. Nggak ada yang kita cari kecuali ridho Allah saja. Bukan ridho orang lain, ya bukan penilaian positif dari sesama. Tetapi yang kita cari itu adalah Allah. Biar Allah saja yang melihat, Allah saja yang mendengar, Allah saja yang mengetahui. Yang kedua, selain niat dan tujuannya benar, caranya juga benar. Cara yang benar itu adalah cara yang mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini 2 yang harus kita penuhi. Ya, maka evaluasi setiap kita sholat, puasa dan lain sebagainya, melaksanakan amal-amal ibadah kita itu, apakah sudah ikhlas lillahi ta'ala atau belum? Ya, kalau belum, ini ruginya, yang rugi kita. Tapi kalau sudah, alhamdulillah. Semoga Allah terus menjaga keikhlasan di dalam diri kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ala kulli hal, kita ingat dengan sebuah pesan dari seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya waktu yang kita miliki itu sejatinya adalah kehidupan kita itu sendiri. Dan setiap berlalunya waktu berarti berlalu pula kehidupan kita. Gitu. Maka kalau 2022 sudah selesai, artinya setahun sudah kehidupan kita ini berlalu. Artinya juga apa? Berarti kita sudah semakin dekat dengan kematian kita, gitu. Ya, maka nggak pantas kalau kemudian akhirnya kita senang-senang, foya-foya, hura-hura, gitu. Padahal kita sudah semakin dekat dengan akhir hidup kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan lanjutkan 2 ayat berikutnya dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 72 dan 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa idh, dan ingatlah, qataltum, ketika kamu membunuh, nafsan, seorang manusia, faddara'tum fiha, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang hal itu. Wallahu, dan Allah, mukhrijun, hendak menyingkapkan, ma kuntum, apa yang oleh kalian taktumun, disembunyikan. Faqulna qribuhu bi ba'dihha, maka kulna, kami berfirman, idribuhu, pukullah mayat itu, bi ba'dihha, dengan sebagian anggota sapi betina itu. Kadzalika, demikianlah, yuhyillahu, Allah menghidupkan kembali al-mauta, orang yang telah mati, wa yuriikum, dan memperlihatkan kepadamu ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti. Masyaallah hadirin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua ayat ini menjadi penutup dari
cerita atau kisah tentang perintah menyembelih sapi betina, ya, yang bulan lalu ya sudah kita bahas sampai ayat ke-71. Dari kisah perintah penyembelihan itu ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah, jauhkanlah. Dan apa yang aku perintahkan maka laksanakanlah sekuat kemampuan kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membuat umat sebelum kalian itu binasa dua sebabnya, kata Rasulullah dalam hadis ini. Yang pertama adalah banyaknya bertanya. Mereka banyak bertanya dengan pertanyaan yang tidak diperlukan. Dan yang kedua, perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ya. Ini dua sebab yang membuat umat sebelum kita itu akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini patut menjadi perhatian kita. Kemarin sudah kita ketahui apa pertanyaan yang mereka sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam di saat sesungguhnya Allah itu tidak butuh dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya diketahui bahwa pertanyaan yang mereka tujukan tujuannya satu. Apa tujuannya? Agar mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jamaah sekalian, Allah katakan wa id qataltum nafsan fadarabtum fiha. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang manusia. Siapa yang dibunuh kemarin? Ingat kan? Nah, yang dibunuh itu adalah seorang laki-laki, seorang paman, ya. Yang membunuh siapa? Ibnu akhihi, yaitu anak dari saudara laki-laki itu atau keponakannya. Yang membunuh ternyata orang dekatnya sendiri. Dan ini banyak nih kejadian sekarang. Ya berarti memang sejak dulu yang melakukan kejahatan justru adalah orang dekat sendiri. Gitu. Ya, maka ini patut menjadi perhatian kita. Dan saya menemukan betapa Islam ini, aturan Islam ini ternyata memang sangat melindungi diri kita dan juga mencegah terjadinya peluang terjadinya kejahatan terhadap sesama, ya, bahkan terhadap orang-orang dekat, ya, yang termasuk keluarga atau kerabat kita sendiri. Gitu. Contoh misalnya, kalau anak kita sudah berusia 10 tahun, apa yang diajarkan oleh Rasul? Yang diajarkan itu adalah mereka harus sudah
tidur, ya, nggak boleh bareng-bareng lagi. Ya, meskipun memang kamar di rumah kita terbatas, ya dia siasatilah gimana caranya, ya, biar jangan bersama-sama. Ini tujuannya buat menutup peluang terjadinya kejahatan. Ya, karena kejahatan itu tidak mengenal waktu dan tempat, ya. Tapi setiap ada peluang, maka sangat mungkin kejahatan atau keburukan itu terjadi. Gitu. Kemudian Islam juga mengatur, ya, siapa orang yang disebut sebagai mahram, siapa yang bukan sebagai mahram, gitu kan? Dengan ketentuan yang sudah diatur. Ya, kalau mahram itu boleh kita auratnya, ya aurat yang umum itu terlihat, ya kan? Misalnya kalau yang perempuan nggak pakai jilbab di hadapan mahramnya boleh, kan gitu. Ya, tapi kalau sama yang bukan mahram nggak boleh, meskipun dia punya hubungan dekat dengan kita, sepupu misalnya kan, bukan mahram, maka nggak boleh aurat kita itu terlihat di hadapan mereka, kan gitu. Makanya terhadap sepupu boleh menikah, tapi kalau sama keponakan nggak boleh, karena keponakan adalah mahram kita. Nah itu aturan-aturan yang sebenarnya buat menutup peluang terjadinya keburukan, peluang terjadinya kejahatan terhadap sesama, dan justru itu akan membuat datangnya kebaikan untuk kita semua. Kayak gitu. Nah, ini kan kisah yang terjadi pun demikian, ya, terhadap Bani Israil, ya, yang membunuh itu adalah keponakannya sendiri. Sebabnya apa? Ingin menguasai hartanya, kan? Nah, jadi saat terjadi peristiwa pembunuhan itu, ya, namanya orang melakukan kejahatan, ya pasti dia tidak ingin kejahatannya diketahui oleh orang lain, gitu kan ya? Maka pelaku kejahatannya ini, sang ponakan itu akhirnya membawa mayat pamannya ke depan rumah orang, ditaruh di depan rumah orang, ya. Maka setelah itu heboh, ya, maka Allah katakan fadarabtum fiha, ya. Imam Bukhari mengatakan fadarabtum fiha itu maknanya adalah ikhtalaftum, kalian berselisih tentang siapa nih pelakunya, gitu. Karena nggak ketahuan. Wahakadha qala Mujahid fi marawahu Ibnu Abi Hatim, dan itu pula yang disampaikan atau dikatakan oleh Imam Mujahid sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim an abihi an Abi Hudzaifah, dari bapaknya, dari Abu Hudzaifah, an Shiblin an Ibni Abi Najih an Mujahid annahu qala fi qawlihi ta'ala wa idh qataltum nafsan fadarabtum fiha, maknanya adalah ikhtalaftum, ya. Jadi itu yang terjadi. Pelakunya belum ketahuan, yang muncul setelah itu adalah perselisihan di antara mereka. Siapakah pelaku pembunuhan ini? Gitu. Kemarin itu ada, tapi ini terang-terangan kelihatan pelakunya siapa. Ya, saya lupa di daerah, kalau nggak salah wilayah Sumatera, ya, di kota mana begitu. Ada 2 orang laki-laki berantem, masih muda, ya, ayah muda usia 23. Mereka berdua ini berkelahi karena yang satu mengejek istri yang lain itu sebagai dengan sebutan yang buruk. Emosi suaminya, mereka saling pukul sampai akhirnya suami dari istri yang diejek itu ngambil batu besar terus dilempar ke orang yang mengejek, mati langsung. Insya Allah, berarti pukulannya itu, lemparan batunya itu tepat, ya, kena kepalanya, terus langsung duduk orangnya, terjatuh, mati. Alhamdulillah, sampai begitu. Nah, ini kelihatan banyak. Jadi pelakunya jelas kan kalau begitu. Oh, si dia pelakunya. Ya, ini pelaku
melihat. Nah, yang terjadi terhadap di kalangan Bani Israil ini, mereka tidak melihat siapa pelakunya, sehingga ada perselisihan. Ya. Kemudian Ibnu Jurayj mengatakan, sebagian yang lain itu mengatakan kalian telah membunuhnya. Yang lain lagi mengatakan hal yang sama, justru kalian yang sudah membunuhnya. Begitu. Itu yang terjadi. Saling tuduh menuduh, yang melakukan pembunuhan itu adalah si fulan dan lain sebagainya. Ya. Nah, jamaah sekalian, kalau ini yang terjadi, apa yang harus dilakukan? Ya, ini yang dalam mazhab Imam Malik, kalau ada pernyataan korban atau mungkin keluarga korban yang mengetahui sebuah peristiwa, dia telah menyakiti saya, dia telah melukai saya. Kalau keluarga korban itu terbunuh, keluarganya mengetahui peristiwa itu, si fulan yang sudah membunuh keluarga saya, gitu kan? Ada pernyataan seperti itu, maka itu bisa diterima sebagai bukti. Mungkin kalau sekarang disebut itu bukti awal, ya, dari kejahatan yang sudah terjadi, dan itu diharapkan bisa membongkar, ya, pelaku kejahatan yang sebenarnya itu siapa. Nah, sedangkan di mereka ini tidak ada yang mengakui, karena memang tidak ada yang mengetahui persis seperti apa kejadiannya. Nah, yang menarik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Ya, maksudnya kata Imam Mujahid, apa yang selama ini tidak kalian perlihatkan. Ya, ini khususnya kepada pelakunya. Ya, pelakunya itu kan, ya, karena nggak ada yang melihat perbuatannya, ya, kemudian dia memindahkan barang bukti ke tempat lain berharap akhirnya dia tidak diketahui sebagai pelaku kejahatan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa pelakunya, dan Allah ingin membuka, ya, siapakah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Jamaah sekalian, ini patut betul-betul menjadi perhatian kita. Ya. Kenapa? Karena ternyata yang mengetahui apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini itu banyak pihak. Meskipun kita udah menyembunyikan, ya, apalagi saat kita melakukan sesuatu itu memang nggak ada yang lihat, nggak ada orang lain yang bersama kita, sehingga kita bilang wah nggak ada yang melihat, gitu kan? Wah nggak ada yang tahu. Tetapi sejatinya yang mengetahui perbuatan kita itu banyak pihak. Pertama, yang sudah pasti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Karena Allah itu ada di mana kita berada, gitu kan? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu ada di mana saja kita berada. Kita ada di masjid, Allah ada di sini. Kita ada di rumah, Allah juga ada di rumah. Kita ada di pasar, Allah juga ada di pasar. Kita ada di kantor, Allah juga ada di kantor. Pokoknya di mana saja kita berada, Allah ada di situ. Gitu ya. Ketika Allah ada di situ bersama kita, berarti Allah sedang memperhatikan apa yang kita lakukan. Meskipun saat itu kita sedang sendirian, tidak bersama dengan yang lain. Gitu. Ya, jadi ini pertama yang harus terus kita hadirkan kesadaran dalam diri kita. Allah itu melihatin apa yang kita lakukan. Allah itu memperhatikan apa yang kita perbuat. Itu pertama. Coba kita bayangkan kalau misalnya kesadaran ini muncul, ada terus, kira-kira berani gak kita macam-macam? Nah, ya,
Allah, siapa lagi? Yang ada di sebelah kanan sebelah kiri kita. Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun Atid. Ya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun Atid. Sampai-sampai tidak ada satu kalimat yang keluar dari mulut kita kecuali itu semuanya dicatat sama mereka. Gitu. Ya, kalau ucapan aja dicatat, apalagi perbuatan kita. Gitu. Makanya ada istilah pengawasan malaikat. Bukan pengawasan melekat, pengawasan malaikat. Udah kalau kita sadar ini juga ya, ini malaikat Raqib Atid itu full time 24 jam ngawasin kita. Ya, nggak ada yang luput dari perhatian mereka, dari catatan mereka. Ini akan menjadi kontrol diri yang sangat baik. Kalau kita sadar selain Allah ada malaikat. Yang ketiga adalah siapa? Atau apa itu yang selalu mengawasi kita? Anggota tubuh. Ya, anggota tubuh kita. Semuanya. Mata, terus hidung, telinga, tangan, kaki. Itu semuanya menyaksikan apa yang kita lakukan. Nanti kalau sudah waktunya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa itu? Yasin. Kelihatannya ahli yasinan juga itu. Ya kan? Hari ini, pada hari itu kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka memberikan kesaksian kepada kami bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Ngomong dan semuanya. Tangan kita ngomong, kaki kita bicara, telinga kita juga bicara, hidung kita juga bicara, mata kita juga bicara. Justru mulut yang biasanya digunakan buat bicara, Allah tutup, nggak bisa bicara. Mereka cerita, ya Allah, hamba begini, wah cerita itu semua terbuka semuanya, dan kita nggak bisa mengelak. Maka anggota tubuh kita ini merekam, ya, menyaksikan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, yang terakhir ada lagi yang merekam apa yang kita lakukan. Apa kira-kira? Ya. Allah sudah pasti, malaikat sudah pasti, anggota tubuh kita. Terakhir, sekeliling kita. Maksudnya itu sesama, benda-benda di sekeliling kita. Selain itu apa lagi? Yang merekam perbuatan kita, menyaksikan apa yang kita lakukan. Ini Allah sampaikan di surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah apa namanya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Setelah itu wa akhrajatil ardu wa qala al-insanu ma laha. Ayat berikutnya, apa kata Allah? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Gitu kan? Pada hari ini bumi itu menceritakan kabarnya, menceritakan beritanya. Nah, oleh ulama itu dijelaskan maksud kabar berita yang diceritakan oleh bumi itu adalah tentang perbuatan manusia ketika mereka ada di atas muka bumi. Gitu. Ya, jadi tanah yang kita pijak ini, bumi yang kita tempati ini juga merekam semuanya apa yang kita lakukan. Dan nanti bumi ini akan cerita sama Allah apa saja yang sudah kita lakukan ketika hidup di dunia. Gitu. Nah, kalau kita sadar nih bahwa ada banyak yang mengawasi kita, ada banyak yang merekam kegiatan kita, dan nanti semuanya akan laporan
disaksikan oleh yang lainnya gitu kan. Akhirnya ketahuan, oh ternyata gitu. Kalau bahasanya yang selama ini kita lihat baik-baik, kita lihat orang baik, ternyata gitu kan, banyak keburukan yang kita nggak tahu. Maka ya kalau selama ini misalnya keburukan-keburukan kita itu tidak diketahui oleh orang banyak, jangan sengaja-ngajak malah dibuka-buka, ya kan? Jangan sengaja-ngajak malah diceritakan ke orang lain, karena Allah sudah tutup tuh aib kita. Ya, jangan malah kita sengaja-ngajak umbar aib kita. Ya kalau sekarang kan kita umbar aib kita itu sama satu dua orang, tapi nanti kalau diumbar aib kita sama Allah, wah seluruh manusia yang lain akan mengetahui keburukan kita. Maka menutup aib terhadap aib diri sendiri itu penting. Ya. Dan kalau kita menutup aib orang lain, itu akan membuat Allah menutup aib kita. Gitu. Ya. Jadi kalau kita tahu nih ada teman kita yang gak bagus, udah ya sekedar buat kita aja lah. Jangan terus kita ceritain ke orang lain. Ngerinya nanti Allah buka tuh keburukan kita di hadapan seluruh manusia, malu kita. Kan begitu. Ya. Maka ini yang Allah ingin sampaikan. Akhirnya kebenaran itu akan terbuka dan pelaku kejahatan itu diketahui siapa sebenarnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Abi Hatim selanjutnya menceritakan bahwa Shadaqah bin Rustum pernah menceritakan kepada dia pernah mendengar Al-Musayyab bin Rafi mengatakan, tidaklah seseorang berbuat kebaikan dalam 7 baik, melainkan Allah pasti akan memperlihatkannya, akan memperlihatkan kebaikan tersebut. Dan tidaklah seseorang berbuat kejahatan dalam 7 baik, melainkan Allah juga akan memperlihatkan keburukan tersebut. Gitu. Maksudnya balasan dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Ya, jadi sekecil apapun kebaikan kita pasti ada balasannya, dan sekecil apapun keburukan kita pasti ada balasannya juga. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka Rasulullah kemudian berpesan sama kita, jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan separuh kurma. Ya, kurma 1 kita bagi 2, separuh kurma. Ya, itu pernah nggak kita bagi orang separuh kurma? Pernah nggak? Belum pernah kan? Kita bagi paling nggak 1 gitu, utuh 1 butir. Tapi separuh kurma belum pernah. Wah, ini saya lagi pengen banget ini makan kurma ini, karena ente juga pengen, kita bagi 2 aja ya, sebelah-sebelahan gitu. Ya, jadi separuh kurma itu kan sesuatu yang sangat kecil dan nyaris hampir tidak pernah kita berbagi dengan separuh kurma itu kan, karena kecil. Tapi Rasul berpesan jangan sepelekan kebaikan meskipun hanya dengan separuh kurma. Atau ketika kita bertemu dengan orang lain, wajah kita ceria, berseri-seri, itu juga kebaikan. Karena kita nggak tahu, jamaah sekalian, kebaikan yang mana yang akan menghantarkan kita menuju surga, gitu kan? Maka terus aja berbuat kebaikan, dan jangan pilih-pilih. Wah, kalau yang ini mah bukan level saya nih, nggak usah, ya kan? Ini mah ece-ece gitu, bukan level saya, nggak usah begitu. Apalagi kalau kita sebagai pimpinan, wah gengsinya agak gede dikit gitu kan. Masa pimpinan ngepel gitu kan? Nggak usah. Masa ketua DKM ngepel masjid, kan ada malu gitu. Nggak usah. Ya siapa tahu dengan ngepel masjid itu justru malah membuat ketua DKM itu masuk surga, misalnya kan gitu. Ya, jadi jangan disepelekan kebaikan sekecil apapun. Ya, atau di jalan ada kayu yang melintang, singkirin. Ada batu, singkirin dulu.
Begitupun juga dengan keburukan. Meskipun kecil, jangan kita sepelekan. Karena tidak ada dosa kecil ketika dia dilakukan terus-menerus. Tiap hari ngulang-ngulang terus kan, wah itu akhirnya akan jadi dosa besar. Ya, dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Gitu. Ya, maka ini patut menjadi perhatian kita. Allah mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya, karena Allah akan memperlihatkan apa yang selama ini kita sembunyikan. Nanti kalau Allah kasih lihat balasan kebaikan yang kita lakukan, terkejut kita. Ingat sahabat siapa yang kisahnya terkejut dengan balasan yang Allah sediakan terhadap dirinya? Nah, ingat nggak? Nah, yang ya, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Siapa misalnya namanya? Ada yang bilang namanya Sauban, ada yang bilang namanya Sya'ban. Ya, siapapun namanya, tapi kisahnya itu yang patut menjadi perhatian kita. Ya, rumahnya, perjalanan dari rumah menuju masjid ditempuh dalam waktu 2 jam, ya, tapi tidak pernah ketinggalan di masjid, termasuk subuh. Ya, begitu subuh beliau sudah ada tuh di pojokan sebelah kanan. Ya, kayak gitu. Begitu mau meninggal, Allah perlihatkan. Ya, perjalanan dari rumah sampai masjid, pahalanya membuat dia terkejut. Ya Allah, sebesar ini kan? Gitu. Coba lebih jauh. Gitu. Ternyata kayaknya rumahnya malah lebih jauh lagi dari masjid, dan dia akan tetap hadir. Bukan udah jauh jadi alasan, maksudnya jauh. Ya, makanya di rumah aja gitu. Enggak, dia akan tetap hadir dan tetap bersemangat untuk hadir ke masjid. Ya, mungkin karena banyak dari kita yang nggak melihat balasan ini kali ya, sehingga ada yang rumahnya nempel sama masjid, nggak kelihatan juga di masjid. Coba diperlihatkan dulu untuk balasannya, Masya Allah. Itulah yang oleh Rasulullah itu dikatakan, seandainya manusia itu mengetahui balasan dari sholat berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi masjid meskipun dengan merangkak. Kan? Kalau tahu, kalau kelihatan, masanya nggak kelihatan. Ya, kenapa ya Allah nggak kasih dia kita balasannya? Itu rahasianya. Nanti Allah akan membuat kita terkejut dengan balasan yang disediakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya Allah katakan faqulna ribuhu bi ba'dihha. Maka kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota tubuh sapi betina, ya, yang sudah disembelih. Ada yang mengatakan anggota tubuhnya itu ekornya, ada yang mengatakan daging pahanya. Ya, jadi memang di para ulama juga itu ada perbedaan pendapat anggota tubuh mana yang digunakan untuk memukul mayat yang sudah mati itu. Ya, tetapi ini satu hal yang menjadi perhatian kita, ya, bukan anggota tubuh mananya, bukan. Kalau lagi lebaran Idul Adha kan kita perhatian banget tuh kan. Ya, wah ini paha belakang nih, bagus nih paha belakang, buat yang korban khusus nih, gitu kan. Kita perhatian, wah ini buat stick bagus nih. Ya, nah, kita sudah milah-milah tuh kan. Ini anggota tubuh dari sapi itu. Ya, itu kalau lagi korban nggak apa-apa, kita jadi belajar, jadi tahu. Apalagi kalau ada yang seperti itu, bagus, bisa memberikan ilmunya buat kita. Yang anggota sapi itu dagingnya bagiannya mana aja, mana yang bagus, mana sebagainya, kayak gitu. Ya. Tapi dalam kisah ini nggak penting buat kita anggota tubuh mana yang digunakan untuk memukul.
Yang patut kita perhatikan adalah mukjizat yang Allah perlihatkan melalui peristiwa ini. Ya, coba kita bayangkan, orang sudah mati, terbunuh, kemudian bisa hidup lagi. Ya, gara-gara cuma dipukul dengan sapi, ya, anggota tubuh sapi. Wah, itu kalau ada kejadian sekarang itu jadi orang itu, jadi wali. Ya, didatengin sama banyak orang, ya, kemudian air minumnya itu diminta sebagai bekal, kan? Jadi orang besar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, mukjizat. Ternyata Allah itu sangat mudah untuk melakukan itu, ya. Jadi bukan anggota tubuhnya, tetapi rahasia di balik peristiwa itu, bahwa inilah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Apa tujuan mukjizat itu yang diberikan kepada para nabi, para rasul? Ya, yang pertama, buat orang-orang kafir, tujuannya adalah untuk menguatkan bukti kebenaran dari risalah para nabi dan rasul itu. Ya. Jadi membuktikan bahwa risalah itu benar. Buktinya apa ini? Bisa macam-macam, ajaib peristiwanya, kan? Kayak ini dipukul hidup lagi. Nabi Isa sama, kan, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit parah, kan, gitu kan. Terus Nabi Musa memukul lautan, temelah itu lautannya. Gitu. Itu ajaib-ajaib. Ya, itu mukjizat semua. Itu biar orang kafir itu terbantahkan kekafiran mereka, dan risalah Nabi itu semakin kuat bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Nah, kalau buat orang-orang beriman, mukjizat itu buat apa? Jadi semakin menguatkan keimanan mereka bahwa Nabi Rasul yang mereka ikuti adalah betul utusan Allah, adalah betul Nabi yang Allah kirim untuk mereka. Gitu. Jadi mereka nggak ragu-ragu lagi untuk mengikutinya. Kayak gitu. Ya, ini tujuannya. Dan ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Maka disebutkan ini, seandainya penentuan anggota tubuh sapi ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita untuk urusan agama kita, untuk urusan dunia kita, pasti Allah akan menjelaskan. Ya, anggota tubuh sapinya paha belakang, wah udah. Jadi kalau lagi ada korban, kita incar aja paha belakang, gitu kan? Karena memang Allah sudah menyebutkan secara rinci, secara khusus. Karena nggak disebutkan, ya udah nggak penting buat kita mengetahui anggota tubuhnya yang mana. Nah, ini contoh kadang-kadang ada yang iseng nanya. Jadi yang benar anggota tubuhnya yang mana itu? Nah, itu kan? Itu contoh kathratus su'al, memperbanyak pertanyaan yang nggak perlu. Gitu. Karena kadang-kadang ada orang ketika dia tanya anggota tubuhnya yang mana, terus dijelaskan. Ya tentu menjelaskannya itu berdasarkan penafsiran yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Nanti dia akan bikin apa ya? Ya ritual-ritual tertentu, kegiatan tertentu. Wah, ini berarti ekor sapi ini, nah, gitu kan? Dia punya khasiat khusus. Nah, itu kan kayak gitu bahaya jadi. Dan ya banyak orang yang melakukan itu. Yang dia sebut dia dapat informasi dari gurunya misalnya, kan? Akhirnya dia bikin atau dia yakin bahwa itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ini jadi nggak baik akhirnya. Itu ya, maka Allah nggak tentukan anggota tubuh sapi itu yang Allah menyamakannya, dan tidak ada satupun riwayat yang sahih yang berasal dari Nabi yang menjelaskan ya secara khusus tentang anggota tubuh itu. Maka nggak perlulah kita terus kepoin terus gitu kan, yang benar yang mana sih? Oh, yang mana bilang paha belakang, yang itu bilang buntutnya. Udah, kalau kita dapat paha belakang, alhamdulillah. Dapat buntutnya juga, alhamdulillah. Kita bikin sop buntut kan enak gitu ya. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati.
mati, ya. Meskipun yang memukul orang lain terus mayat itu hidup lagi, ini adalah peristiwa yang memang berdasarkan ketetapan Allah, berdasarkan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya, Allah ingin memperlihatkan kemampuannya untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati, bahwa itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Ya, maka jangan seperti orang-orang kafir yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang hari kebangkitan, dijelaskan oleh Rasulullah tentang hari pembalasan. Mereka akhirnya penasaran, pergi ke kuburan, digali ke kuburan, ya kan, ketemu tulang belulang, ya dari jenazah yang di dalam kubur, diambil tulang itu, dibawa ke hadapan Rasulullah terus mengatakan, "Hai Muhammad, kalau kamu yang benar nanti, masa udah jadi tulang begini, nanti akan dibangkitkan lagi," gitu. Ya. Jangan sampai kita menjadi seperti itu, karena ya boro-boro gali kuburan sampai ketemu tulang, ya kan? Datang ke kuburan setidaknya udah ngeri kan, apalagi sampai gali kuburan, wah ntar ketemu macam-macam. Ya, kita harus yakin bahwa itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bagian dari keimanan kita. Ya, rukun iman itu salah satunya adalah beriman kepada hari akhir. Itu mencakup semuanya. Hari akhir dari kebangkitan kita, ya kan? Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu dihisab amal kita, setelah dihisab ditimbang amal kita, setelah itu kita melewati sirat, ya, siratal mustaqim itu jembatan. Setelah itu ada surga dan neraka. Itu semuanya itu mencakup dari keimanan terhadap hari akhir. Begitu. Itu semua sekali lagi adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Sebagaimana dalam peristiwa ini, ya, demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati. Kenapa Allah hidupkan kembali orang yang sudah mati itu? Untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Gitu. Itulah kenapa sekarang banyak kebenaran yang tidak terungkap, gitu kan? Karena korbannya atau pelakunya memang tidak jauh. Kalau korbannya, kalau Joshua hidup lagi itu selesai, ya kan? Karena Joshua nggak bisa hidup lagi, ya udah terus aja bikin drama, gitu kan? Biarinlah itu urusan mereka, ya. Nanti kita akan tahu kebenarannya seperti apa. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sampaikan kepada kita. Maka dalam beberapa ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menceritakan tentang kekuasaan, bagaimana Allah itu menghidupkan kembali orang atau sesuatu yang telah mati. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 56, Allah sampaikan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Nah, ini tentang Bani Israil juga. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah mematikan kalian agar kalian bersyukur. Ini pelajarannya buat kita juga. Allah itu kan menghidupkan kita berapa kali? 2 kali. Dan Allah mematikan kita juga 2 kali. Itu ya? 2 kali apa sekali? Belum mati ya? Belum mati, saya masih hidup. Kematian kita pertama itu saat kita belum ada di dunia. Itu pertama, ya, kita masih di alam ruh. Kita nggak tahu nanti di sana itu kayak gimana. Dan ini yang oleh ulama itu dijelaskan, kematian kita pertama itu saat kita di sana. Kemudian kehidupan kita yang pertama, yaitu saat kita di dunia ini sekarang, di kehidupan kita pertama. Kematian kita kedua kapan? Saat kita wafat, meninggal, selesai kontrak kita di dunia, itu kematian kita yang kedua. Kehidupan kita yang kedua kapan? Nanti saat kita dibangkitkan lagi di yaumul akhir, gitu ya.
kali kita matinya. Cuma yang pertama itu kita nggak mengalami langsung. Nah yang kedua ini yang kita harus bersiap-siap karena kita mengalami langsung. Sudah siap belum? Masya Allah ya. Siap nggak siap ya harus siap. Ya siap nggak siap ya harus siap. Kemarin saya itu udah mikir jangan sampai sekarang mau berangkat ke Serua itu tiba-tiba saya nggak bisa berdiri tegak begini karena terus kayak ketarik gitu kan. Ya Allah, jangan sekarang sudah mikir kita jangan sekarang ya Allah gitu kan. Ternyata karena ada angin di perut ini yang menusuk-nusuk. Wah, jangan sampai angin dulu kita berpikir seperti itu Allah. Ya mengerikan. Ya tetapi ya siap nggak siap kalau memang udah waktunya ya pasti ya kita harus pulang. Maka persiapkan diri kita dengan terus melakukan kebaikan. Yang kedua di ayat 73 ini Allah cerita tentang menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kemudian yang ketiga di surat tadi Al-Baqarah ayat 243. Ini sudah masuk juz kedua ini ya. Kita lihat apa yang Allah sampaikan. 243. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahum Allahu mutu tsumma ahya. Ini orang yang keluar dari kampungnya karena ada sesuatu di kampungnya, entah itu wabah penyakit dan sebagainya. Mereka takut mati daripada keluar pada kampung menyelamatkan diri. Tapi kata Allah, mutu summa ahya, matilah kalian semuanya, kemudian akhirnya Allah membangkitkan mereka kembali. Gitu. Di surat Al-Baqarah ayat 260, kisah tentang Al-Baqarah 259. 259 Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Ini tentang beberapa orang yang ya bahasanya tidur, tapi tidurnya ratusan tahun gitu. Lama sekali tidur. Yang terkenal kisahnya siapa? Ashabul Kahfi, 309 tahun tertidur. Gitu kan? Nah, tidur itu kan sama aja mati dia. Karena saat tidur itu ruh kita itu diangkat. Alhamdulillah begitu bangun dibalikin lagi. Coba kalau nggak dibalikin, kalau udah wassalam. Ya, paling kita dengar tuh kan pengumuman dari masjid, innalillahi gitu loh. Ya. Gitu ya. Siapa yang biasa ngomongin baik. Biasa ngomongin itu kan innalillahi. Dan begitu diumumin disebut namanya biasa ngomongin kan repot juga. Wah, yang biasa ngomongin sekarang diumumin juga namanya. Mengerikan. Ya. Jadi itu yang terjadi, tertidur lama, setelah itu Allah hidupkan, Allah bangkitkan. Ketika mereka ditanya berapa lama, cuma sehari kok gitu. Itu perasaan sehari. Jadi memang sudah beberapa kali peristiwa itu terjadi. Allah tidurkan manusia dalam jangka waktu yang sangat lama, tapi ketika ditanya, kayaknya baru sehari, kayaknya baru setengah hari. Itu pun yang terjadi terhadap orang-orang yang mati dalam kubur, orang-orang beriman ya. Setelah urusan pertanyaan beres, kan disuruh istirahat. Tidur aja kamu sampai nanti waktu yang Allah tentukan. Begitu bangun, apa yang mereka ungkapkan itu? Kayaknya baru sehari kita tidur gitu. Begitu nanti udah hari kiamat, kita bangun ngomongin gitu. Kayaknya baru sebentar kita istirahat. Tiba-tiba sudah tiba hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di ayat 260, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ini kisah tentang apa? Burung yang dimutilasi
jadi 4, gitu kan? Alhamdulillah yang dimutilasi burung. Kalau orang kan mengerikan juga. Dipotong jadi 4 bagian, kemudian disimpan di penjuru yang berbeda. Setelah itu Ibrahim ingin hatinya tenang. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang yang telah mati. Allah nanya, Allah ini kamu gak percaya Ibrahim? Oh bukan gak percaya, saya percaya. Tapi biar hatiku menjadi semakin yakin. Kan begitu kata Nabi Ibrahim. Maka fakhud arba'atan minat toy, 1 burung dipecah jadi 4, simpan di penjuru yang berbeda, panggil lagi burung itu, datang burung itu, gitu. Ya. Nah, ini Allah ingin memperlihatkan bagaimana kuasa Allah untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dan ini bukan cuma terhadap makhluk hidup, ya, hewan, manusia, bukan. Bahkan juga terhadap bumi yang kita tempati. Allah juga berkuasa untuk menghidupkan bumi yang mati, ya, yang tadinya gersang, tandus, menjadi bumi yang tanah yang subur. Allah kuasa. Kayak tanah Arab tuh sekarang lihat kan, tadinya kan belum pasir, sekarang udah mulai hijau. Gitu. Kita ke Jeddah tuh, jalan di Jeddah, ini Arab atau bukan ya? Gitu. Ya, di sepanjang jalan itu udah hijau. Ya nggak tahu mereka ya punya cara buat menghidupkan itu. Dan Allah juga, apalagi Allah itu sangat mampu untuk menghidupkan itu. Padang Arafah sekarang banyak pohon, ya, itu di sepanjang jalan itu pohon, banyak pohon. Pohon apa itu kan? Nah, pohon yang bukan besar itu, pohon Soekarno. Ya, karena itu sumbangan dari Pak Harno dulu ceritanya. Dari dulu baru segitu-gitu aja itu tingginya. Ya tapi lama-lama itu akhirnya kelihatan. Ya, tanah Arab sekalipun akhirnya nanti akan menjadi tanah yang hijau. Cuma repotnya dalam hadis Nabi itu menyebutkan kalau tanah Arab itu sudah menjadi tanah yang hijau, itu tandanya sudah mau kiamat begitu. Jadi di satu sisi kita senang, makanya Arab gak panas lagi, tapi di sisi yang lain kita juga mulai khawatir. Berarti sebentar lagi akhir zaman akan tiba, ya. Kadzalika yuhyil mauta wa yuriikum ayati. Ini dia yang perlu menjadi perhatian kita. Allah melakukan itu semua. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum ta'qilun, agar kita itu berpikir. Ya. Siapa yang hebat? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang mampu untuk melakukan segala? Tidak lain itu adalah Allah. Dan di alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu bentangkan tanda-tanda kekuasaan. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kita Allah sudah sampaikan begitu. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di ufuk semesta dan juga di diri mereka sendiri. Gitu. Makanya kalau kita melihat segala sesuatu itu harus bisa menyadarkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini kuasa Allah. Ini Allah yang buat begitu. Kemarin saya main ke Pengalengan hari Jumat. Ya Allah, takjub saya melihat suasana alam di sana. Ya, indah sekali begitu. Ya, maka itu harus menyadarkan kita. Ini Allah yang desain. Ini Allah yang buat begitu. Ya, meskipun kebun tehnya namun orang gitu kan ya, tapi kontrol alam di sana itu menjadi begitu indah. Ini Allah yang kuasa gitu. Akhirnya harus menyadarkan kita dengan kekuasaan Allah, mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang Allah sampaikan dari surat Al-Baqarah ayat 72-73 penutup kisah penyembelihan sapi betina, yang itu merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa